Teori belajar kognitif sosial. Teori belajar kognitif sosial dari Julian Lauter dan Walter Mischel masing-masing berlandaskan asumsi bahwa faktor kognitif membentuk bagaimana manusia akan terhadap dorongan dari lingkungannya. Kedua pakar teori tersebut menolak penjelasan Skinner yang menyatakan bahwa perilaku terbentuk oleh penguatan langsung. Malah mereka menyebutkan bahwa ekspektasi seseorang atas kejadian yang akan datang adalah determinan utama dari suatu perilaku. Rotter berargumen bahwa perilaku manusia paling dapat diprediksikan melalui pemahaman dari interaksi antara manusia dengan lingkungan, yang berarti untuk mereka sebagai interaksionis, Rotter yakin bahwa tidak ada satupun individu ataupun lingkungan itu sendiri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas perilaku. Malah, ia berargumen bahwa kognisi manusia, sejarah masa lalu, dan ekspektasi terhadap masa depan adalah kunci utama untuk memprediksi perilaku. Dalam hal ini, ia berbeda dari Skinner, yang meyakini bahwa penguatan pada dasarnya berasal dari lingkungan. Teori kognitif sosial Mischel mempunyai banyak kesamaan dengan teori kognitif sosial Bandura dan teori belajar sosial Rotter. Seperti Bandura dan Rotter, Mischel yakin bahwa faktor kognitif seperti ekspektasi, persepsi, subjektif, nilai, tujuan, dan standar personal mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian. Kontribusi faktor kognitif terhadap teori kepribadian telah berkembang dari penelitian mengenai penundaan kepuasan pada penelitian mengenai konsistensi atau ketidakkonsistenan kepribadian, dan baru-baru ini bekerja sama dengan Yuichi Soda dalam pengembangan sistem kepribadian kognitif afektif. Baik, selanjutnya ada biografi Rotter. Julian B. Rotter adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena mengembangkan teori pembelajaran sosial dan penelitian tentang locus of control. Dia adalah anggota fakultas di Ohio State University dan kemudian University of Connecticut. Survei tinjau psikologi umum yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Rotter sebagai psikolog ke-64 yang paling terkemuka dan ke-18 yang paling banyak dikutip pada abad ke-20. Sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan pada tahun 2014 ditempatkan di antara para psikolog yang karirnya membentang di era pasca Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada pengantar teori belajar sosial Rotter. Di asumsi pertama, teori belajar sosial berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan, yang berarti untuknya. Asumsi kedua, teori belajar berasumsi bahwa kepribadian manusia bersifat dipelajari. Asumsi ketiga, teori belajar sosial bahwa kepribadian mempunyai kesatuan yang mendasar, yang berarti kepribadian manusia mempunyai stabilitas yang aktif. Asumsi keempat, teori belajar sosial bahwa motivasi berarah berdasarkan tujuan. Dan asumsi yang kelima, teori belajar sosial bahwa manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Lalu ada memprediksi perilaku spesifik. Perhatian utama Rotter adalah prediksi perilaku manusia. Ia mengajukan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat dalam suatu situasi yang spesifik. Variabel-variabel ini adalah potensi perilaku, ekspektasi, nilai penguatan, dan situasi psikologis. Potensi perilaku merujuk pada kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi dalam suatu situasi tertentu. Ekspektasi adalah ekspektasi seseorang untuk diberikan penguatan nilai. Dari penguatan adalah
nilai seseorang untuk suatu penguatan tertentu dan situasi psikologis merujuk pada pola kompleks dari tanda-tanda yang dipersepsikan oleh seseorang dalam suatu periode waktu yang spesifik. Yang pertama ada potensi perilaku. Apabila diperhitungkan secara luas, potensi perilaku adalah kemungkinan bahwa suatu respon tertentu akan terjadi pada suatu waktu dan tempat. Beberapa potensi perilaku dengan berbagai kekuatan berada dalam situasi psikologis apapun. Potensi perilaku dalam situasi apapun adalah suatu fungsi dari ekspektasi dan nilai penguatan. Pendekatan kedua atas prediksi adalah untuk mengasumsikan bahwa nilai penguatan bersifat konstan dan ekspektasi bervariasi. Apabila total penguatan dari setiap perilaku yang mungkin dilakukan bernilai sama, maka satu perilaku yang memiliki ekspektasi untuk diberi penguatan paling tinggi akan menjadi yang paling mungkin untuk terjadi. Lebih spesifiknya lagi, apabila penguatan dari merampok kasir, membeli bisnis restoran, dan memesan makanan malam dinilai sama, maka respon yang paling mungkin untuk menghasilkan penguatan mempunyai potensi perilaku yang paling tinggi. Rother menggunakan definisi yang luas untuk perilaku yang merujuk pada respon ataupun implisit atau eksplisit yang dapat diobservasi atau diukur secara langsung atau tidak langsung. Konsep komprehensif ini memberikan jalan pada Rother untuk menganggap konstruksi hipotesis seperti menggeneralisasikan, memecahkan masalah, berpikir, menganalisis, dan lain-lainnya sebagai perilaku. Lalu yang kedua ada ekspektasi. Ekspektasi sendiri merujuk pada ekspektasi seseorang bahwa suatu penguatan spesifik atau seperangkat penguatan akan terjadi dalam suatu situasi titik. Probabilitas tidak ditentukan oleh sejarah individu dengan penguatan seperti yang dilakukan oleh Skinner, tetapi ditentukan secara subjektif oleh masing-masing orang. Titik sejarah tentu saja adalah suatu faktor yang berkontribusi, tetapi begitu pula dengan pikiran tidak realistis, ekspektasi yang berdasarkan kurangnya informasi dan fantasi. Selama orang tersebut benar-benar meyakini bahwa penguatan atau seperangkat penguatan yang diberikan akan mengikuti suatu respon tertentu. Ekspektasi dapat bersifat umum ataupun spesifik. Ekspektasi umum dipelajari melalui pengalaman terdahulu dari suatu respon tertentu atau respon yang mirip dan didasari oleh keyakinan bahwa suatu perilaku tertentu akan diikuti oleh penguatan positif. Ekspektasi spesifik dalam situasi apapun. Ekspektasi untuk penguatan tertentu ditentukan oleh kombinasi dari ekspektasi spesifik dan ekspektasi umum. Ekspektasi total atas kesuksesan adalah sebuah fungsi dari ekspektasi umum seseorang dengan ekspektasi spesifiknya. Ekspektasi total menentukan sebagian dari besaran usaha yang dikeluarkan oleh seseorang dalam mencapai tujuannya. Seseorang dengan ekspektasi total yang rendah atas kesuksesan dalam mendapatkan pekerjaan yang bergengsi mungkin tidak akan melamar untuk pekerjaan tersebut. Sementara seseorang dengan ekspektasi total untuk kesuksesan yang tinggi akan mengarahkan usaha yang keras dan bertahan menghadapi kemunduran untuk dapat mencapai tujuan yang dianggapnya mungkin untuk diraih. Selanjutnya yang ketiga ada nilai penguatan. Variabel lain dalam rumusan prediksi adalah nilai penguatan, yaitu kecenderungan pilihan yang dijatuhkan seseorang pada suatu penguatan tertentu saat probabilitas terjadinya penguatan yang berbeda-beda setara. Saat variabel ekspektasi dan situasional diasumsikan sebagai konstan perilaku
dibentuk oleh preferensi seseorang terhadap penguatan yang mungkin untuk didapatkan, yaitu nilai penguatan. Dalam kebanyakan situasi, tentu saja ekspektasi jarang sekali setara, dan prediksi menjadi sulit karena ekspektasi setara nilai penguatan sama-sama dapat bervariasi. Apa yang menentukan nilai penguatan dari suatu kejadian, kondisi, atau tindakan? Yang pertama ada persepsi seseorang berkontribusi kepada nilai positif atau negatif dari suatu kejadian. Rotter menyebutkan persepsi ini sebagai penguatan internal dan membedakannya dari penguatan eksternal yang merujuk pada kejadian, kondisi, atau tindakan yang diberikan nilai oleh masyarakat atau budaya seseorang. Penguatan internal dan eksternal dalam bersifat harmonis dan selaras atau saling bertentangan satu sama lain. Kontributor lainnya atas penguatan adalah kebutuhan seseorang. Secara umum, penguatan cenderung akan meningkat nilainya apabila kebutuhan yang akan dipuaskannya menjadi lebih kuat. Penguatan juga dinilai berdasarkan ekspektasi konsekuensi dari penguatan di masa depan. Rotter yakin bahwa manusia mampu menggunakan kognisinya untuk mengantisipasi suatu rangkaian peristiwa yang akan mengarah pada suatu tujuan di masa depan, dan pada tujuan utama yang berkontribusi pada nilai penguatan dari masing-masing peristiwa dalam rangkaian tersebut. Penguatan jarang terjadi secara mandiri dari penguatan terkait di masa depan, namun mungkin akan muncul dalam rangkaian penguatan yang dirujuk Rotter sebagai kumpulan dari penguatan. Manusia berorientasi pada tujuan mereka, mengantisipasi untuk mendapat meraih suatu tujuan apabila bertindak dalam suatu bentuk asumsi bahwa semua hal lain setara dengan tujuan dengan nilai penguatan yang paling tinggi akan menjadi yang paling diinginkan. Akan tetapi, keinginan sendiri tidak cukup untuk memprediksikan perilaku. Perilaku tertentu adalah sebuah fungsi dari ekspektasi dan nilai penguatan, dan juga situasi psikologis. Selanjutnya ada situasi psikologis. Variabel keempat dalam rumusan prediksi adalah situasi psikologis, yang didefinisikan sebagai bagian dari dunia internal dan eksternal yang dirasakan oleh manusia. Situasi psikologis tidak sama dengan stimulus eksternal, walaupun peristiwa fisik biasanya penting bagi situasi psikologis. Perilaku bukanlah hasil dari kejadian di dalam lingkungan ataupun sifat pribadi, melainkan berasal dari interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berarti untuknya. Apabila stimulus fisik sendiri menentukan perilaku, maka dua individu akan bereaksi dalam cara yang sama terhadap stimulus yang identik. Apabila sifat pribadi adalah salah satunya yang bertanggung jawab atas perilaku, maka seseorang akan selalu bereaksi dalam bentuk yang konsisten dan berkarakteristik walaupun dalam peristiwa yang berbeda. Oleh karena itu, tidak satupun dari kedua kondisi ini valid sesuatu selain lingkungan dan sifat pribadi harus menjadi yang membentuk perilaku. Teori belajar sosial Rotter memberikan hipotesis bahwa interaksi antara manusia dan lingkungan adalah faktor penting dalam membentuk perilaku. Situasi psikologis adalah kumpulan yang kompleks dari tanda-tanda yang saling berinteraksi yang beroperasi pada seseorang dalam periode waktu spesifik. Manusia tidak berperilaku di dalam suatu ruang vakum, tetapi bereaksi terhadap tanda-tanda dari lingkungan
yang mereka persepsikan. Tanda-tanda ini berfungsi untuk menentukan suatu ekspektasi tertentu mengenai rangkaian perilaku penguatan dan juga rangkaian penguatan. Periode waktu untuk tanda-tanda tersebut dapat bervariasi dari sebentar hingga cukup lama, sehingga situasi psikologi tidak dibatasi oleh waktu. Dan yang terakhir ada rumusan prediksi dasar. Sebagai cara hipotesis untuk memprediksi perilaku spesifik, Rotter mengajukan suatu rumusan dasar yang memasukkan keempat variabel prediksi. Rumusan ini mempresentasikan cara memprediksi, cenderung idealis daripada realistis, dan tidak ada nilai pasti yang dapat diambil dari rumusan ini. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang memprediksi perilaku umum. Nah, untuk memprediksikan perilaku umum, kita akan memakai sebuah contoh dari seorang David yang mana telah bekerja di perusahaan bernama Hoffman's Hardware Store itu selama 18 tahun. Nah, di sini David telah diinformasikan bahwa karena bisnis yang sedang menurun, Mr. Hoffman harus mengurangi jumlah pekerjanya. Dan di sini David mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Nah, dari sini bagaimana kita dapat memprediksikan perilaku David selanjutnya? Apakah ia akan memohon kepada Mr. Hoffman untuk membiarkannya tetap bekerja di perusahaan tersebut? Atau apakah ia akan menyerang toko tersebut dan juga menyerang Mr. Hoffman dengan kekerasan? Atau apakah ia akan memindahkan kemarahannya serta bersikap agresif terhadap istri dan anaknya? Atau apakah ia akan mulai meminum sebuah alkohol dan mabuk-mabukan serta menjadi kehilangan minat untuk mencari pekerjaan baru? Atau justru apakah ia akan dengan segera dan secara konstruktif itu mulai mencari posisi yang lain? Nah, di dalam memprediksi perilaku umum sendiri yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ekspektasi umum. Nah, oleh karena kebanyakannya dari kemungkinan perilaku yang akan ditimbulkan David adalah sesuatu yang baru mungkin untuknya. Nah, bagaimana kita dapat memprediksikannya? Apa yang akan dilakukannya selanjutnya? Nah, pada kondisi tersebut, konsep dari generalisasi dan ekspektasi umum masuk ke teori Rotter apabila di masa lalu David itu terbiasa mendapatkan penghargaan atas perilakunya yang telah meningkatkan status sosialnya, maka probabilitasnya bahwa ia akan memohon kepada Mr. Hoffman itu untuk suatu pekerjaan karena bertentangan dengan peningkatan status sosialnya. Di titik sisi lain, apabila usahanya terdahulu dalam perilaku bertanggung jawab dan mandiri telah terbiasa mendapat penguatan, dan apabila ia mempunyai kebebasan dalam bergerak, yaitu kesempatan untuk melamar pekerjaan lain, kemudian dengan mengasumsikan bahwa ia membutuhkan pekerjaan, maka tinggi probabilitasnya bahwa ia akan melamar untuk pekerjaan lain, atau apabila tidak, ia akan tetap berperilaku secara mandiri. Nah, prediksi tersebut walaupun tidak seakurat prediksi yang telah kemungkinan mahasiswa seperti tidur di dalam kelas karena kelas yang membosankan, itu tetap berguna dalam situasi ketika tidak kemungkinan untuk melakukan kontrol yang ketat dari variabel yang terkait. Nah, memprediksi reaksi dari David atas kemungkinan kehilangan pekerjaan berarti mengetahui bagaimana ia melihat pilihan-pilihan yang tersedia untuknya dan juga status dari kebutuhannya saat ini. Lalu yang kedua adalah kebutuhan. Nah, Rotter sendiri mendefinisikan kebutuhan itu adalah sebagai sebuah perilaku atau seperangkat perilaku yang mana dilihat dari seseorang yang mana dapat menggerakkan mereka dari suatu arah di mana tujuan dari titik kebutuhan itu bukan lagi suatu kondisi kekurangan atau rangsangan, tetapi sebuah indikator dari tujuan perilaku yang mana titik perbedaan antara kebutuhan dan tujuannya itu hanya bersifat semantik, yang mana saat fokus berada pada sebuah lingkungan. Nah, dalam kebutuhan sendiri ada dua bagian. Nah, yang pertama ada kategori kebutuhan. Di dalam kategori kebutuhan sendiri ada sebuah pengakuan status, dominansi, kemandirian, perlindungan, ketergantungan, cinta dan afeksi, lalu kenyamanan fisik. Nah, yang kedua ada komponen kebutuhan. Nah, di dalam komponen kebutuhan sendiri ada potensi kebutuhan, kebebasan gerak, dan juga nilai kebutuhan.
Baiklah, lanjut yang ketiga adalah rumusan prediksi umum. Nah, kalau di rumusan prediksi dasar itu bersifat terbatas pada situasi yang dikontrol dengan sangat ketat, ketika ekspektasi nilai penguatan dan situasi psikologisnya itu bersifat relatif sederhana dan terpisah, namun akan tetapi pada sebagian besar situasi memprediksikan perilaku itu menjadi lebih kompleks karena perilaku dan penguatannya biasanya terjadi dalam suatu rangkaian yang berhubungan secara fungsional. Nah, pada rumusan prediksi umum oleh Rotter sendiri yaitu memberikan jalan bagi sejarah seseorang tuh dalam menggunakan pengalaman yang serupa untuk mengantisipasi penguatan di masa sekarang, yaitu bahwa mempunyai ekspektasi yang digeneralisasikan atas kesuksesan. Nah, skala Rotter yang paling populer untuk mengukur mengenai ekspektasi umum adalah internal external control dan interpersonal truth scale. Baiklah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah kontrol internal dan eksternal dari penguatan. Nah, untuk dapat mengkaji kontrol internal dan eksternal dari penguatan atau locus of control, itu Rotter mengembangkan internal external control scale. Baiklah, yang kelima ada interpersonal truth scale. Nah, interpersonal truth scale sendiri telah menjadi salah satu topik yang diteliti secara keseluruhan dalam bidang psikologi dan juga ilmu sosial lainnya, yang mana secara keseluruhannya itu di dalam bidang psikologi dan juga ilmu sosial itu telah menghasilkan beberapa ribu publikasi semenjak awal kemunculannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang perilaku maladaptif. Nah, dalam teori belajar sosialnya Rotter, perilaku maladaptif itu adalah perilaku bertahan apapun yang gagal dalam menggerakkan seseorang itu untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Dari titik perilaku ini, itu seringkali walaupun kadang dapat dihindari, itu muncul dari kombinasi antara nilai kebutuhan yang tinggi dan kebebasan bergerak yang rendah, atau itu bisa berasal dari tujuan yang ditetapkan dengan terlalu tinggi atau tidak realistis apabila dikaitkan dengan kemampuan orang tersebut dalam mencapainya. Menetapkan tujuan terlalu tinggi adalah salah satu dari beberapa kontributor yang dapat menyebabkan seseorang berperilaku maladaptif. Nah, penyebab yang sering terjadi lainnya adalah kebebasan bergerak yang rendah. Orang mungkin mempunyai ekspektasi yang rendah untuk berhasil karena tidak mempunyai cukup informasi atau kemampuan untuk melakukan perilaku yang akan diikuti oleh penguatan positif. Nah, kemungkinan lain adalah orang memiliki kebebasan bergerak yang rendah karena mereka itu melakukan generalisasi dari satu situasi ketika mereka mungkin memang tidak memiliki kemampuan kepada situasi lain ketika mereka sebenarnya mempunyai kemampuan yang cukup untuk berhasil. Nah, dapat disimpulkan, seseorang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik biasanya dicirikan oleh tujuan-tujuan yang tidak realistis, perilaku yang tidak tepat, kemampuan yang tidak mencukupi, atau ekspektasi yang terlalu rendah itu dapat melakukan atau menimbulkan perilaku yang mana disebut dengan perilaku maladaptif. Nah, baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang biografi Walter Mischel. Nah, Walter Mischel ini lahir di Jerman pada 22 Februari 1930 dan wafat pada tanggal 12 September 2018, yang mana beliau adalah seorang psikolog Amerika kelahiran Austria yang berspesialisasi dalam teori kepribadian dan juga psikolog sosial. Nah, dia adalah Profesor Robert Johnson Niven untuk Human Letters di Departemen Psikologi di Universitas Columbia. Nah, survei tinjauan psikologi umum yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Mischel ini sebagai psikolog ke-25 yang paling banyak dikutip pada abad ke-20. Nah, materi selanjutnya yaitu pengantar teori kepribadian Mischel. Nah, dibagi menjadi dua kategori, di mana kategori pertama yaitu pendekatan yang menekankan pada dinamika kognitif dan afektif yang berinteraksi dengan lingkungan untuk menghasilkan perilaku. Lalu yang kategori kedua yaitu pendekatan yang melihat manusia termotivasi oleh sejumlah dorongan dan sifat pribadi yang terbatas, yang mana cenderung membuat perilaku seseorang menjadi konsisten. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sistem kepribadian.
yang dimana beberapa pakar teori itu menyebutkan kebanyakan perilaku merupakan produk dari sifat kepribadian yang relatifnya stabil. Tetapi Walter Mischel ini menolak asumsi ini. Lalu saya akan menjelaskan yang pertama itu paradoks konsistensis, yang dimana Mischel ini melihat bahwa orang awam maupun psikolog profesional nampaknya secara intuitif meyakini bahwa perilaku manusia relatif konsisten, tetapi bukti empirisnya ini menunjukkan bahwa variasi dalam berperilaku atau suatu situasi yang disebut install sebagai paradoks konsistensi, titik kebanyakan orang disposisi personal dan global seperti agresivitas, kejujuran, sifat kikir, dan sifat tepat waktu, serta sifat yang lain yang nampak membuktikan diri sebagai hal yang dapat menjelaskan dari kebanyakan perilaku kita. Contohnya ini yang dimana itu kebanyakan orang memilih dunia politik dalam pemerintahan karena mereka melihat politisi tersebut jujur dan dapat dipercaya, serta pekerjaannya itu tepat waktu, loyal, kooperatif, pekerja keras, dan dapat bersosialisasi. Seseorang pada dasarnya supel dan terbuka, sementara orang lain yang biasa tidak teramah dan tertutup gitu. Lalu saya menjelaskan mengenai interaksi manusia situasi, yang dimana interaksi manusia situasi ini pada akhirnya Mischel ini melihat bahwa manusia bukanlah suatu wadah kosong tanpa ada sifat kepribadian tertahan di dalamnya. Ia mengakui kebanyakan orang ini memiliki suatu konsistensi dalam perilaku mereka, tetapi ia terus menekankan bahwa situasi mempunyai dampak yang kuat dari perilaku. Penolakan Mischel ini menggunakan sifat sebagai prediktor perilaku gak didasari oleh kestabilitas sementara dari sifat, namun oleh kekurangannya konsistensi dari suatu situasi ke situasi yang lainnya. Lalu ada sistem kepribadian kognitif afektif, yaitu di mana kognitif afektif ini menjelaskan keberagaman dalam berbagai situasi, juga stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang, yaitu kurangnya konsistensi yang terlibat dari perilaku yang tidak disebabkan oleh human error atau yang bersifat acak ataupun situasi titik. Akan tetapi perilaku ini berpotensi untuk dapat diprediksi yang merefleksikan pola variasi stabil di dalam diri seseorang. Teori ini nggak bisa mengidentifikasikan perilaku ini cabang dari sifat kepribadian global yang stabil. Apabila perilaku merupakan hasil dari sifat global, maka hanya ada sedikit variasi individu dalam perilaku. Contohnya yang pertama ada prediksi perilaku, yang dimana kita mengedepankan bahwa teori afektif harus dapat disebut dalam kerangka kerja. Tetapi Mischel ini satu dari sedikit pakar teori kepribadian yang melakukannya. Posisi teoritis dasarnya ini memprediksi dan menjelaskan serta memamparkan sebagai apabila kepribadian merupakan sistem stabil, memproseskan informasi mengenai situasi internal maupun eksternal. Lalu ada variabel situasi, yang dimana Mischel yakin pengaruh relatif dari variabel situasi dan kualitas pribadi ini dapat ditentukan dengan mengobservasi keseragaman atau perbedaan dari reaksi manusia dalam suatu situasi tertentu di saat orang-orang berbeda perilaku dalam cara yang sangat serupa, misalnya saat menonton adegan emosional dalam film ini. Variabel situasi ini lebih kuat daripada karakteristik pribadi pada sisi lain kejadian yang terlihat sama dan menghasilkan reaksi yang berbeda-beda karena kualitas pribadi mengalahkan variabel situasi. Lalu selanjutnya kognitif afektif, yang dimana Mischel ini menawarkan rangkaian dari 5 variabel manusia yang saling bertumpuan dan relatifnya stabil, berinteraksi dengan situasi dan menentukan perilaku. Titik penelitian selama hampir lebih dari 30 tahun. Hal ini membuat Mischel dan rekan-rekannya memperluas konsepsi mereka atas variabel ini yang mereka sebut dengan unit-unit kognitif afektif.
Unit-unit kognitif afektif ini meliputi berbagai aspek psikologi sosial dan fisiologis dari manusia yang dimana menyebabkan mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan pola variasi yang relatif stabil. Antara lain unit-unit ini meliputi strategi encoding, kompetensi dan strategi regulasi diri, ekspektasi dan keyakinan, tujuan dan nilai, serta respon afektif. Di sini kami memakai analisa kasus yaitu Arsy Hermansyah yang mengikuti jejak orang tuanya yang sebagai artis dan penyanyi, yang dimana Arsy sejak kecil melihat orang tuanya itu sudah menjadi penyanyi serta artis dan juga musisi. Dari sinilah Arsy mengikuti jejak orang tuanya karena terbiasa dengan keadaan seperti itu. Lalu ada aplikasi teori yang dimana yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi ini permasalahan bagaimana membuat perubahan pada perilaku interaksi antar satu orang dengan orang lain. Secara umum tujuan dari terapi ini merupakan untuk membawa kebebasan bergerak dan nilai kebutuhan agar selaras sehingga akan mengurangi perilaku yang defensif atau menghindar. Terapis ini mengambil peranan aktif sebagai guru, juga berusaha untuk menutupi tujuan terapi dengan dua cara dasar, yaitu yang pertama mengubah kepentingan dari tujuannya, lalu mengeliminasi ekspektasi yang terlalu rendah atas kesuksesan. Lalu yang selanjutnya ada mengubah tujuan. Kebanyakan orang itu tidak mampu untuk memecahkan permasalahan hidup mereka karena berusaha meraih tujuan yang terdistorsi atau tidak tepat. Peranan terapis merupakan suatu hal untuk membantu pasien atau klien tersebut mengerti ketidaktepatan tujuan mereka dan mengajarkan mereka cara-cara konstruktif untuk berusaha meraih tujuan yang mereka inginkan. Lalu selanjutnya ada mengeliminasi ekspektasi rendah. Jadi tujuannya itu berusaha untuk mengeliminasi ekspektasi pasien yang rendah terhadap kesuksesan dan hampir serupa dengan kebebasan bergerak yang rendah, yang dimana orang itu memiliki kebebasan bergerak yang rendah disebabkan tiga alasan. Yang pertama, tidak punya cukup keterampilan atau informasi. Lalu kebebasan bergeraknya rendah akibat dari situasi di mana mereka sekarang atau biasa stuck. Lalu terakhir, kebebasan bergerak yang rendah munculnya itu dari generalisasi yang tidak tepat. Baik, kesimpulan dari materi kali ini, teori belajar kognitif dari Rotel dan Mischer ini berusaha untuk membuat teori kekuatan penguatan yang memakai teori kognitif. Teori belajar kognitif sosial ini berpandangan bahwa manusia itu bergerak ke arah tujuan yang merupakan ekspektasi atas penguatan dan preferensi atas mereka, yang dimana satu penguatan dibanding yang lain juga berubah. Oleh karena itu, manusia terus-menerus berada pada proses menetapkan tujuannya. Baik, sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan